Hai semua, perkenalkan saya Wahyu Ningdia Aulia Rahma. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen tahun ajaran 2020-2021 dengan nomor pokok mahasiswa 23402516250. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan materi Wesel Tagih. Topik pembahasan yang saya bahas kali ini ada 6. Yang pertama, pengertian wesel. Kedua, syarat-syarat wesel. Ketiga, pengertian wesel tagih. Keempat, karakteristik wesel tagih. Kelima, fungsi wesel tagih. Dan yang terakhir, ada contoh pembahasan soal. Apa sih itu wesel? Wesel merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel, tanggal, dan ditandatangani oleh penerbit yang memberikan perintah tanda syarat kepada pihak terkait perihal hari pembayaran kepada penerima yang telah ditunjuk penerbit maupun penggantinya di suatu tempat. Nah, syarat-syarat wesel yang pertama, tertera kata wesel yang jelas pada dokumen. Kedua, pemerintah tidak memiliki syarat sejumlah uang yang sudah ditentukan. Tiga, tertera nama orang yang bertanggung jawab untuk membayar. Empat, adanya ketentuan tanggal pembayaran, tempat pembayaran akan dilakukan, dan nama orang yang akan menerima uang. 5. Tempat dan tanggal surat wesel ditarik. 6. Terdapat tanda tangan dari pihak yang menerbitkan wesel atau penerima. Lalu, apa itu wesel tagih? Wesel tagih atau surat perjanjian piutang merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan. Surat tersebut dapat dibayarkan kepada pelanggan atau perusahaan ataupun penanggung wesel. Surat tersebut ditandatangani oleh orang atau perusahaan yang membuat janji. Karakteristiknya, yang pertama, dibuat dari sudut pandang pemberi pinjaman. Wesel tagih ini merupakan perjanjian tertulis yang diterbitkan atau dibuat dari pihak si pemberi pinjaman. Kedua, wesel tagih bertambah di sisi debit. Piutang wesel ini akan berada di sisi debit jika dilihat pada sebuah jurnal. Ketiga, wesel tagih termasuk aktiva. Jika utang wesel merupakan pasifa, maka piutang wesel adalah aktiva. Fungsi wesel tagih apa ya? Wesel tagih sendiri mempunyai kepentingan bagi perusahaan karena dapat digunakan untuk melunasi piutang pembeli. Dengan menandatangani wesel, debitor mengakui utangnya dan harus bersedia untuk membayar atau melunasi sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Wesel tagih pun menjadi klaim hukum yang kuat hingga perusahaan dapat menagih piutang tersebut. Agar materi ini lebih jelas, ayo kita masuk ke pembahasan contoh soal. Contoh perhitungan wesel tagih berbunga. Misalnya, perusahaan X menerima wesel 30 hari dengan bunga 12% bertanggal 21 November 2018 sebagai penyelesaian piutang PT Satu Hati yang telah lewat jatuh tempo sebesar 6 juta. Yang pertama, kita hitung dulu bunganya. Untuk perhitungan bunga, bisa menggunakan rumus jumlah pokok dikali suku bunga dikali waktu sama dengan bunga, yaitu 6 juta dikali 12% dikali 30 per 360 sama dengan 60.000. Kemudian, kita hitung nilai jatuh temponya. Untuk perhitungan nilai jatuh tempo, bisa menggunakan rumus jumlah pokok ditambah bunga sama dengan nilai jatuh tempo, yaitu 6 juta ditambah 60.000 sama dengan 6 juta 60.000. Masuk ke pencatatan, perusahaan mencatat penerimaan wesel tersebut sebagai berikut. Pada bulan November tanggal 21, wesel tagih PT Satu Hati berada pada posisi debit dengan nominal 6 juta dan piutang usaha PT Satu Hati berada pada posisi kredit dengan nominal 6 juta. Nah, pada saat wesel telah jatuh tempo, perusahaan mencatat penerimaan atas pelunasan sebesar nilai jatuh tempo sebagai berikut. Pada bulan Desember tanggal 21, kas berada pada posisi debit dengan nominal 6.060.000. Kemudian wesel tagih berada pada posisi kredit dengan nominal 6 juta dan pendapatan bunga berada pada posisi kredit dengan nominal 60.000. Lalu bagaimana ya jika pembuat wesel gagal untuk membayar utangnya? Nah, jika pembuat wesel gagal membayar utangnya pada tanggal jatuh tempo, maka surat tersebut dinamakan wesel tagih gagal bayar.
Perusahaan yang memegang wesel tagih gagal bayar tersebut akan memindahkan kembali nilai nominal wesel ditambah bunga jatuh tempo ke akun piutang pelanggan yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh persoalan wesel tagih yang tidak dapat dibayar saat jatuh tempo setelah ini. Misalnya, wesel yang diterima dari PT Satu Hati sebesar 6 juta dengan waktu 30 hari dan bunga 12% per tahun yang dicatat pada tanggal 21 November ternyata tidak dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Nah, perusahaan yang memegang wesel tersebut memindahkan kembali nilai nominal dan bunga ke piutang pelanggan sebagai berikut. Pada bulan Desember tanggal 21, piutang usaha berada pada posisi debit dengan nominal 6.060.000. Kemudian wesel tagih berada pada posisi kredit dengan nominal 6 juta dan pendapatan bunga berada pada posisi kredit dengan nominal 60.000. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Hai.